video ulang tahun kepada Nyai. Yang namanya korban KDRT itu mempunyai perasaan yang sakit yang luar biasa. Dan sebelum kejadian Mbak Kusa yang mengalami KDRT kan kami sudah dekat ya, hampir setiap hari intens komunikasi. Dan yang Nyai sangat sayangkan dan sangat kaget terakhir Mbak Vena dan juga yang bersangkutan membuat video ulang tahun kepada Nyai itu di tanggal 31 Desember 2022 dari Hong Kong dengan sikap yang saling romantis, saling menyayangi dan sangat indah melihatnya. Nyai sangat senang gitu, Nyai sangat senang dibikinin ucapan video ulang tahunnya, tapi ternyata beberapa hari kemudian kok malah KDRT. Dan yang Nyai sangat sayangkan kenapa Mbak Kusaya nggak cerita sebelumnya, yang mana setelah kejadian baru cerita in details. Dan kebetulan juga Nyai menghaturkan psikolog pribadi Bu Citra dan juga dokter pribadi Nyai Pak Dr. Diki dari Behaviors yang Nyai haturkan kepada Mbak Kusaya, karena Nyai tahu persis korban KDRT itu sakitnya luar biasa, depresinya luar biasa, traumanya luar biasa. Dan Nyai menangis tadi karena Nyai tahu persis apa yang dirasakan dan Nyai pernah di titik itu. Dan Nyai bisa membayangkan bagaimana detik per detik sampai dengan Mbak Vena bisa meloloskan diri, itu sangat-sangat traumatis. Apakah sampai saat ini masih didampingi psikolog? Masih. Jadi Nyai sendiri pun yang sudah 4 bulan terapi belum bisa merilis 100%. Jadi nggak main-main sakitnya, sedihnya, sampai tidurnya aja suka kaget-kagetan sampai dengan ini Nyai yang sudah 4 bulan terapi. Bagaimana dengan Mbak Vena yang kurang lebih baru 4 kali terapi, belum ada 1 bulan. Itu intens atau gimana? Oh intens. Nyai dan tim psikolog dan tim dokter kan yang kalau setiap kali datang kan Nyai dampingi ya. Jadi karena kebetulan rumah Nyai itu nggak ada 1 menit dari rumah Mbak Vena, jadi dokter dan psikolog Nyai pribadi tuh menterapi Nyai dulu di rumah. Setelah menterapi Nyai, baru kita bareng-bareng ke rumahnya Mbak Vena menterapi Mbak Vena gitu. Dan terapinya berapa hari Nyai terapi? Kalau untuk Mbak Vena kurang lebih sudah 4 kali, kalau untuk Nyai sendiri sudah 4 bulan dan belum rilis 100% untuk Nyai. Nyai kan rumahnya berdekatan dengan Mbak Vena ya, artinya seberapa sering sih cerita curhatan dari seorang Mbak Vena terhadap Sangat sering ya, sangat sering, dan kita saling menguatkan karena satu dan sama lain kan mempunyai persamaan ya, menikah lillahi ta'ala untuk ibadah dengan laki-laki yang pendekatannya adalah dengan dari sisi agama, di mana Nyai dan Mbak Vena adalah wanita yang sudah hijrah insya Allah. Jadi ketika ada seorang imam yang mendekati dengan dalil-dalil agama, kita tersentuh tanpa mengindahkan. Kawin cerai sudah beberapa kali, kalau yang bersangkutan dari Mbak Vena kan sudah 3 kali, kalau dari Nyai sudah 4 kali. Kawin cerai udah berkali-kali, settle atau tidak settle juga kita tidak pikirkan. Anak sudah berapa banyak, kalau dari Nyai juga tidak Nyai indahkan. Nyai ikhlas lillahi ta'ala, nikah untuk ibadah dari awal perhelatan segala macam sampai Nyai menyelenggarakan upacara daud agung yang luar biasa indahnya, dibantu oleh sepupu Nyai ini yang maisin Nyai, ini saksi hidup nih bagaimana Nyai perjuangan nikahnya, mengadakan perhelatan agung sampai dengan detik ini. Mbak Kusaya juga sempat menyampaikan ojondo tuh jangan, kalau bisa jangan cerai lah Mbak, aku udah nggak kuat. Mbak, saat berbicara dengan Mbak Vena tadi, kita berbicara berdua dengan Mbak Vena, dampak atau efek yang paling terlihat dari Mbak Vena karena dari trauma yang dialami trauma. Jadi kalau setiap Nyai dan dokter dan psikolog pribadi Nyai datang ke Mbak Vena untuk terapi, Mbak Vena selalu menangis, dan menterapinya tuh salah satunya adalah menceritakan kembali apa unek-unek harus dikeluarkan, semuanya dikeluarkan supaya psikolog dan dokter bisa mengambil resume di luar tes psikologi. Tes psikologi kan ada beberapa pertanyaan, kurang lebih yang pertama kali terapi itu 120 pertanyaan ya, dengan pertanyaan yang hanya tim ahli yang mengetahui. Jadi pertanyaan kan sebenarnya tidak ada korelasinya, cuman itu mengarahkan ke suatu pribadi yang seperti apa. Lalu psikotes seperti suruh menggambar sesuatu atau apa bagaimana, dan juga
terapi healing, merelaksasi, sampai kita tertidur, ya segala hal deh. Mbak Vena selalu menangis. Tapi dari kacamata Mbak Roro sendiri pada saat bertemu langsung dengan Mbak Vena, psikisnya itu atau yang paling terlihat tuh maksudnya apakah Perubahan dia apa sih? sampai apakah Perubahan dia Mbak Vena sampai tuh tidak mau apa sih? makan apa dia Saking gitu. Oh traumanya. iya betul, sampai dengan detik ini lebih dari 5 kilo berat badannya turun, ya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, terus masih selalu terbangun, jadi masih tidur masih, jadi kayak sampai dengan detik ini tidak menyangka kok aku bisa sih nikah dengan dia. Maksudnya pada saat itu melihat Mbak Vena pada saat itu tiba-tiba kayak Kan selalu WA. dia pas bangun pasti Nyai selalu intens gitu ya, lalu Mbak Vena mohon doakan ya sis, mohon doakan aku ya, terus ya Nyai seneng kan, mbakku sayang kalau ada apa-apa bilang ke Nyai kan, mbakku kan bilang kalau kok aku nggak bisa tidur, kok aku sedih terus, ya udah aku punya dokter sama psikolog, aku haturkan ke Mbak Vena ya, mudah-mudahan bisa untuk merilis sakitnya Mbak Vena gitu, karena KDR itu yang dihantam dua mas, baik fisik maupun psikologi ya. Terus alhamdulillah juga selalu intens dan preskon juga ini kan juga alhamdulillah Mbak Vena mempercayakan mengamanahkan ke Nyai dan juga manajer Nyai untuk bisa mengatur teman-teman media supaya memfasilitasi supaya bisa bertemu, karena terus terang Nyai juga tahu karena Nyai rumahnya dekat Mbak Vena, tiap hari kan teman-teman media selalu menunggu Mbak Vena untuk memberikan statement, tapi lagi-lagi mohon maaf karena korban KDRT seperti Nyai pada saat awal-awal kan teman-teman juga nggak bisa mengambil statement dari Nyai karena belum siap untuk bertemu banyak orang, apalagi kalau untuk menceritakan kembali kan berarti kan kita mereview sakit itu gitu, jadi tidak mudah. itu sudah bisa dibilang ini kemajuan untuk Mbak Vena, maksudnya untuk akhirnya bisa berani gitu. Ya, jadi dengan kurang lebih tanggal 8, sekarang tanggal 1, hampir 1 bulan membuat suatu keberanian untuk bisa bertemu dengan teman-teman media, menceritakan kembali, mengingat kembali, dan sampai dengan nangis. Nyai tadi nggak tega ya, Mbak Vena cerita otomatis kan nangis lagi mas gitu, karena yang kita alami itu nggak main-main, sakit hampir sama. Kalau Nyai coba mas bayangkan baby sultan yang lucu itu dalam kandungan, kita berantem hampir tiap hari, terus Nyai didorong, Nyai jatuh ke lantai, padahal itu di rumahnya sendiri tuh udah sedih, sakit. Nyai ada juga dari Mbak Vena sendiri yang membuat Nyai benar-benar mau mendukung Support. Maksudnya Mbak Vena ada curhat apa buat Nyai, support karena mungkin ceritanya sama Nyai juga, Iya. curhatannya yang benar-benar bikin Nyai gimana gitu. sebenarnya ada beberapa hal nggak mungkin bisa Nyai open ke publik ya, karena Nyai jaga amanah kepercayaan dari Mbak Vena, dan juga biarkanlah proses hukum jalan terus ya. Jadi ada beberapa hal pribadi yang tidak bisa disampaikan di floor gitu. Jadi ya garis besarnya kita ketahui bersama KDRT, verbal non verbal, dan ini memang sudah masuk ke ranah hukum, dan Nyai melihat Mbak Kusa itu sosok yang cantik, cerdas, pintar, dan kurang lebihnya juga kan Nyai juga senang di politik, sama-sama juga dulu suka dansa. Nyai melihat Mbak Vena tuh kayak sosok Nyai tapi lebih dewasa gitu. Jadi ya lihat kok sama apa nasibnya, karena pada saat one day suatu malam Nyai makan malam bersama mbak saya dan juga yang bersangkutan. Nah yang bersangkutan itu waktu pas maam itu dia ucapannya mendalil-dalilkan agama, terus Nyai sempat berapa detik, berapa second, loh kok sama, kok bodoh gitu. Nyai cuma ngebatin, ya Allah mudah-mudahan Mbak Vena gak ngerasain apa yang Nyai alami ya, karena pada saat itu Nyai sudah enduring proses cerai gitu. Tapi ternyata kan sama feeling ungkapan hati Nyai ternyata terbukti gitu. Nyai sebelum adanya pernikahan dengan Mas Ferry sendiri, Mbak Vena tuh sempat cerita nggak sih dan menyangka nggak sih Mas Ferry bakal melakukan hal itu pada Mbak Vena? Dulu kita beberapa kali ketemu di suatu acara, cuman ya karena udah lama banget ya nggak bertemu, terus kita ke kegiatan masing-masing. Terus sebelumnya kan memang mbakku saya kan tinggalnya di apartemen di Kemang ya, jadi belum kembali lagi ke rumah Paso. Nah sejak di rumah Paso lah itulah kita dekat.
Jadi kalau saat itu sih nggak cerita apa-apa, belum cerita apa-apa, dan ceritanya ya Nyai sangat menyayangkan ceritanya kok udah sampai kejadian yang parah baru cerita gitu. Baru ya, baru Dan mengenal. nggak menyangka ya Mas Ferry. Nggak menyangka. Nyai berarti saat ada berita muncul di KDRT, Nyai langsung hubungi Mbak Vena atau Mbak Vena langsung hubungi Nyai untuk Nyai langsung hubungi Mbak Vena karena kan posisi saat itu Mbak Vena kan kalut ya, kalut sekali, bingung, dan harus dalam dengan tergopoh-gopoh seorang KDRT bisa loncat langsung dari tempat tidur, langsung lari menyelamatkan diri. Abis itu bikin BAP dari Polres, dicabut lagi, naikin lagi ke Polda. Itu kan sungguh luar biasa. Jadi Mbak Vena pasti tidak ada kepikiran untuk menghubungi, dan saya lihat langsung berita, Nyai langsung mengkonfirmasi, Mbakku sayang, ini benar nggak sih? Kan Nyai masih berharap ini nggak benar, tapi kan nggak mungkin kalau nggak benar udah beredar luas di media. Ini benar nggak sih? Kok bisa ya? Gitu. Nyai sangat prihatin, Mbak gimana sekarang? Aku sekarang di rumah sakit loh, berarti benar dong. Mohon doakan ya sis, ya Allah. Nyai kalau misalnya nggak masih ngasih ASI baby sehat, Nyai nggak akan Nyai pasti akan langsung ke Surabaya. Terus cerita pada saat itu asam lambungku naik banget. Iya itu karena stres, tapi Mbak saya harus menekan. katanya ada turun berat badan juga ya. Iya, 5 kilo lebih. Mungkin kalau Sigi sendiri masih tiap hari Oh, menangis lah. masih. Jadi itulah kenapa Nyai mengaturkan psikolog pribadi Nyai, Bu Citra, dan dokter pribadi Nyai, Dokter Diki dari tim Behaviors yang sekarang berhalangan seharusnya ikut preskon. Itu yang melatar belakang Nyai ingin sekali membantu Mbak Vena karena sampai dengan detik ini traumanya sangat mendalam dan depresi, dan sehingga tidak mau makan segala macam, 5 kilo lebih turunnya Mbak Vena, dan sampai sekarang psikologinya juga masih tidak menentu. Pertemuan kapan tuh sama psikolognya? Di sini seminggu sekali, kurang lebih seminggu sekali udah pertemuan keempat. Mungkin untuk menghibur Mbak Vena apa sih Nyai biasanya? Oh, Nyai selalu membangun kepercayaannya, kayak tadi waktu pas di opening kan Nyai sampein Nyai harap Mbakku sayang cepat bangkit, Mbakku sayang cantik, pinter, fokus ke konstituennya di Dapil Kediri sebagai calon legislatif DPR RI dari suatu partai yang terkenal, ya, lebih fokus ke itu. Nyai membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan motivasi diri, motivasi hidup, dan masih banyak sekali tanggung jawab seperti masa depan Kak Kania yang cantik, masa depan Kak Farel, Kak Atala yang masih butuh kasih sayang. Jadi jangan stuck di titik ini. Ini sudah lewat gitu. Nyai selalu menyampaikan seperti itu. Ini kan berarti bisa kita lihat nih wanita-wanita superwoman ya, Nyai sama Mbak Vena sama mandiri, cantik, tapi disia-siakan laki-laki. Gimana disia-siakan laki-laki kalian berdua padahal cantik, mandiri. Ini ada penyesalan nggak sih Mbak Vena? Iya sakit. Sungguh tidak bersyukur. Mbak, sebagai seorang wanita, Mbak yang duluan anak-anak KDRT, sebenarnya apa sih yang paling dampak yang paling parah untuk para wanita itu ketika terjadi KDRT yang paling parah mengenai itu di diri kita itu? Iya, rasa sangat trauma, sangat depresi. Jadi sampai detik ini pun, even Nyai sudah 4 bulan terapi, Nyai masih ingat semua kejadian sakit menyakitkan hati di dalam rumah, di tempat tidur, di ruang keluarga, Nyai dibentak-bentak, Nyai dikasari, segala macam. Dan apakah itu akan maksudnya dalam arti kata udahlah cukup, gue gak akan mau berumah tangga lagi atau gimana? Oh enggak, Nyai sadar, Nyai bukan malaikat, Nyai wanita biasa. Setiap wanita butuh kasih sayang, cuman orientasi pemikirannya yang berbeda, visionnya sekarang berbeda. Kalau dulu ada orang mendekati hanya dengan dalil-dalil agama tanpa modal apapun, cuma modal bicara, Nyai terima. Kalau sekarang enggak, soleh nomor 1, kedua tanggung jawab. Ya. Jadi diminta sama Mbak Vena untuk menemani atau konsultasi atau menyodorkan diri? Kita selalu intens komunikasi. Mbak Vena selalu menyampaikan, aku nggak bisa tidur sis,
aku masih inget kejadian itu, aku masih nggak nyaman. Gimana ya solusinya? Ya udah, pakai psikologi sama dokter aku aja. Jadi Mbak Vena yang diminta ya? Mbak Vena bercerita, saya langsung memberikan solusi karena Nyai nggak mau. Naluri wanita. Iya, jadi Nyai nggak mau. Nyai orangnya sejak Nyai punya cobaan KDRT, verbal narkoba, perselingkuhan dan sebagainya, Nyai jadi orangnya sekarang lebih logika. Jadi cepat menangkap apa yang harus dilakukan gitu. Ini satu lagi dong, satu lagi dari aku. Ada yang ingin disampaikan nggak sih ke Mas Erik? Karena selama ini kan Mbak Vena sendiri rumah tangganya dari yang pertama membutuhkan waktu yang lama, akhirnya untuk memiliki suami lagi. Ada yang ingin disampaikan?